Ekspor Indonesia pada bulan Agustus mengukir rekor baru. Badan Pusat Statistik melaporkan nilai ekspor Indonesia bulan lalu 21,42 miliar dolar Amerika Serikat. Nilai ekspor ini adalah rekor tertinggi sepanjang sejarah Indonesia merdeka. Angka ini naik lebih dari 20% secara month-to-month, bahkan melesat hingga 64% dibandingkan Agustus tahun lalu. Pertumbuhan ekspor secara tahunan juga menjadi rekor baru sejak Mei 1980. Peningkatan ekspor ini didukung oleh komoditas sawit, minyak, hingga batu bara. Nilai ekspor yang menggembirakan telah membawa neraca dagang Agustus surplus 4,74 miliar dolar Amerika Serikat, yang juga menjadi posisi tertinggi sepanjang masa dan menyebabkan Indonesia menoreh 16 kali beruntun surplus neraca dagang. Utang luar negeri Indonesia pada bulan Juli tercatat 415,7 miliar dolar Amerika Serikat atau nyaris hampir 6.000 triliun rupiah. Utang tersebut tumbuh melambat jika dibandingkan dengan pertumbuhan di bulan sebelumnya yang mencapai 2% secara tahunan. Perkembangan utang ini disebabkan peningkatan utang pemerintah 3,5%, sementara utang swasta hanya tumbuh tipis 0,1%. Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia, Erwin Haryono menyebut perkembangan ini disebabkan oleh penurunan posisi surat berharga negara, SBN domestik, dan pembayaran neto pinjaman bilateral di tengah penarikan pinjaman luar negeri untuk mendukung penanganan dampak pandemi COVID-19. Pemerintah juga menerbitkan SBN dalam dua mata uang asing, yaitu dolar Amerika Serikat dan euro, pada bulan Juli 2021 untuk memenuhi pembiayaan APBN. Presiden Joko Widodo pada 15 September 2021 meresmikan groundbreaking pabrik baterai mobil listrik PT HKML Baterai Indonesia di Karawang, Jawa Barat. Proyek dengan nilai investasi 15,6 triliun rupiah tersebut akan memiliki kapasitas produksi mencapai 10 gigawatt per jam. Di tahap pertama, yang akan memenuhi kebutuhan 150.000 unit baterai kendaraan listrik. Kapasitas tersebut akan terus ditingkatkan hingga mencapai 30 gigawatt per jam. Berdasarkan rencana pembangunan pabrik hasil konsorsium LG Energy Solution dan Hyundai Motor Group dengan PT Industri Baterai Indonesia itu akan diselesaikan pada semester pertama tahun 2023. Sedangkan produksi sel baterai secara massal di fasilitas tersebut ditargetkan akan dimulai pada semester awal 2024. Hasil penjualan retail China di bulan Agustus mengecewakan. Biro Statistik Nasional China menyebutkan penjualan retail hanya tumbuh 2,5% secara tahunan. Angka ini jauh di bawah ekspektasi pasar, yang mengharapkan pertumbuhan hingga 7%. Rilis ini menjadi rekor terburuk sejak penyebaran COVID-19 pada awal 2020 lalu. Di sisi lain, pertumbuhan produksi pabrik juga sedikit di bawah ekspektasi, sebab hanya naik 5,3%, sementara ekspektasi pasar memperkirakan tumbuh 5,8%. Rendahnya penjualan ke end user disinyalir akibat pengendalian wabah COVID-19 varian Delta sejak akhir Juli hingga pertengahan Agustus. Pemerintah China sempat memperlakukan pembatasan perjalanan dan lockdown lokal hampir di sepanjang libur musim panas. Inflasi di Inggris pada bulan Agustus melonjak hingga 3,2% secara tahunan. Sementara jika dipantau secara bulanan, inflasi tumbuh 0,7%. Ini menjadi kenaikan bulanan terbesar sejak pencatatan dimulai pada Januari 1997 silam. Hasil ini pun di atas ekspektasi pasar yang memperkirakan lonjakan inflasi hanya akan mencapai 2,9% secara tahunan. Kantor Statistik Nasional Inggris menilai, lonjakan itu hanya akan bersifat sementara, sebagai hasil dari meningkatnya konsumsi masyarakat untuk makan di restoran-restoran pasca dilonggarkannya pembatasan sosial. Pada bulan Agustus, restoran dan kafe memberikan diskon hingga 10 pound sterling karena adanya skema Eat Out to Help Out. Skema dari pemerintah tersebut menawarkan makanan dan minuman setengah harga kepada pelanggan untuk makan dan minum di restoran pada hari Senin sampai Rabu.